Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan nge-unboxing yaitu Infinix GT 50 Pro. Bisa kalian lihat tampilan boxnya seperti ini. Aku nggak tahu ini hero apa ini ya. MPL, Mobile Legend ya, Mobile Legend nih. Infinix Official Gaming Phone. Ini tuh yang RAM 12 internal 512GB dan aku dapat di harga 6 juta pas. Awalnya harganya 7.999.000, dapat potongan voucher di Shopee jadi harga 7 juta. Aku beli dan aku cancel. Karena apa aku cancel? Karena aku dapat di Shopee official ternyata 6 juta setengah. Nah, setelah aku cek-cek di Tokopedia ternyata dapat di 6 juta 100, potong 100.000 poin TikTok, jadi dapat di 6 juta 60.000. Jadi seperti itu ya. Ini dia Infinix GT 50 Pro. Nah, kalau kalian bilang aku dapat di 5,2, 5,3, 5,4, ya benar. Aku pun juga kemarin dapat di 5,1 juta, tapi yang versi 256. Di sini tuh aku beli yang versi 512 GB. Karena aku pengen cobain nanti bandingin handphone ini sama Poco X7 Pro yang chipsetnya sama. Nah, jadi nanti kalau misalnya aku beli yang 256 nanti ada yang komen tuh, enggak sebanding lah, Poco 512 ini 256. Nah, makanya aku beli yang 512 Cooling Edition, Mac Charge Cooler dan Mac. Sebelah kiri seperti ini, belakangnya gini, sampingnya gini. Ini kayaknya ada dua kotak nih ya. Di belakang sini ada GT 50 Pro Hydro Flow Liquid Cooling. Jadi udah ada liquid cooling, ultimate efficiency, 144 fps gaming ecosystem, Pressure Sense GT Trigger, MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Dimana handphone ini tuh setahun yang lalu Poco X7 Pro itu jual harga di 5 juta ke bawah. Nah, ini handphone ini berani-beraninya jual 7 juta sampai 8 juta. Bahkan kalau promo seperti ini 6 jutaan di tahun sekarang pakai chipset yang sama, setidaknya 8.450 lah gitu ya. 5 tahun software update. Kita langsung aja buka. Wah, ini bagiannya kleteknya, ini bagian yang oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja buka. Nice, bukanya seperti itu. Di atasnya ada tulisan tuh Liquid Flow Hyper Performance. Nah, ya, kita dapat dua kotak. Dimana sebelah kiri kotak untuk handphone ya seperti ini, sebelah kanan kotak GT Mac Charge Cooler 2.0. Pertama-tama kita ngelihat dulu Mac Charge ini. Nah, ini tuh yang buat handphone ini jadi mahal ya, karena dia bundle-nya ini ya. Kalau nggak salah nih, gara-gara ini nambah 2 juta nih handphonenya mungkin ya. Nah, Infinix bisa lihat GT Mac Charge Cooler 2.0, wireless bypass charging, Glacier Cooling Power, Cooling is Power, Infinix, Cooling is Power. Dan untuk belakangnya bisa lihat seperti ini. Nice tuh ya, kalian baca aja. Listriknya butuh sekitar 27 watt. Wireless bypass charging, jadi sama seperti GT30 Pro dulu, bisa sambil ngecas, sambil ngedinginin gitu ya, mantap sih. Nah, tapi yang dulu itu aku ngerasa gimmick. Sebenarnya nggak gimmick, cuma gimmicknya itu di harga yang sama. Kita dapetin fan cooler yang lebih murah, yang bener-bener dingin gitu ya, yang bener-bener jauh lebih dingin gitu. Nah, ini soalnya agak mahal tapi nggak gitu dingin-dingin banget gitu ya kemarin ya. Nah, high speed 15 watt max wireless charge. Terus di bawahnya ada tulisan Made in China. Oke, nice. Ada buku petunjuk dan ada kabel Type-C to C ya, kabel Type-C to C. Dan ini dia, wah gila sih, kesannya solid coy. Terus ini ada apa ini? Ini bisa dicabut nggak nih? Nice, kesannya solid, cakep. GT Mac Charge Cooler 2.0 ya, karena yang GT30 Pro itu yang versi pertama, ini versi yang kedua. Nice. Outputnya sekitar 15 watt, made in China. Wah gila, ini kaca ya, cakep nih, tampilannya keren, kayak macam fan cooler mahal gitu. Nah, untuk lampunya di dalam gini, ini udah aku pasang. Ini ada tombol. Nah, kita cobain di Infinix Note 60, handphone yang support wireless charging. Kita tes. Wah, bisa ngecas tuh ya. Tuh, ngecas tuh. Pengisian nirkabel, mantap ya tuh. Dan ternyata di sini tuh udah lecet-lecet coy. Aduh, tuh. Nampak nggak? Ini gimana nih? Beli baru udah lecet-lecet ya tuh. Beli di official udah lecet-lecet ya. Ini lecet-lecet atau pas pengemasannya atau waktu pas pembuatannya nih. Nah, ini dia handphonenya Infinix GT 50 Pro. Nah, untuk handphonenya kita letak dulu di sini. Ini aku beli yang warna hitam. Dapat lisensi by Qualcomm, dapat kartu Smartfren, buku petunjuk, dan dapat casing. Dan casingnya itu udah ada penempatan Mac Charge-nya ya. Ini lempengan besi yang untuk ngedinginin handphone ya. Coba aja ada ke samping gini ya, mungkin lebih mantap ya. Nah, samping ini ya. Nah, untuk model casingnya ini casing yang keras ya, yang hard case ya. Terus untuk chargernya masih 45 watt ya, dari GT10, GT20, GT30, bahkan sekarang GT50 Pro pun juga masih 45 watt. Nggak ada peningkatan sama sekali untuk charger. SIM ejectornya tuh biasa aja. Nah, ini aja yang didapetin dari pembelian Infinix GT 50 Pro versi bundle. Kayaknya versi non bundle-nya nggak ada deh. Yang bundle semua coy. Memang bundle nih handphone. Nah, kita bakal cobain sesuatu hal yang baru. Ini tuh wireless bypass charging ya.
Sebenarnya kedengarannya agak gimana gitu ya. Bisa loh by fast charging pakai wireless, tidak dicolok langsung. Wah, keren. Kita fokus ke handphonenya. Jadi ini dia handphonenya Infinix GT 50 Pro. Oke, langsung aja kita kletek. Ini bagian yang sangat satisfying. Nice. Wih, gila. Hitamnya cakep ya. Belakangnya kayak plastik coy. Ini kok yang tahu nanti coba komen aja ya, plastik atau kaca ya. Dan bisa lihat nih untuk liquid coolingnya bener-bener bergerak tuh ya. Terus ini aku lepasin untuk stiker ini mengganggu tampilan. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan belakang handphonenya. Nice. Wih. Untuk sebelah kanan seperti ini ada air trigger ya. Air triggernya kayaknya lebih kurang sama kayak GT30 Pro ya. Atau nanti kita coba aja. Ini ada tombol volume sama tombol power. Oh, wah, ini aku hidupin lampunya seperti itu coy ya. Gila, anjay, GG ya. Terus untuk volumenya ini powernya goyang-goyang ya, goyang-goyang. Nah, untuk di atasnya ada air blaster. Nah, terus ada mic dan ada 2 speaker. Untuk sebelah kirinya kosong, nggak ada apapun. Untuk di bawahnya ada speaker, lubang charge Type C yang masih 2.0 ya, 45 watt. Terus ada mic dan ada tempat SIM. Tempat SIM-nya seperti ini, SIM 1, SIM 2, nggak bisa pakai SD card. Untuk tampilan depannya seperti ini, ya simetris ya, kiri kanan atas bawah. Terus kalau kita bandingin sama Infinix GT30 5G atau GT30 Pro, sepertinya untuk dimensinya hampir sama ya. Kita coba bandingin sama Infinix GT30 5G atau GT30 Pro kan sama nih. Nah, kita lihat untuk dimensinya hampir sama ya. Bedanya GT50 Pro agak lebar sedikit, terus untuk tingginya hampir sama. Jadi kemungkinan besar layarnya kurang-kurang lebih sama ya, cuma ini agak ngelebar dikit. Untuk GT30 Pro atau GT30 5G agak tinggi sedikit. Tapi untuk lekukan pinggirannya sama, roundednya. Nah, yang baru aku sadari, ternyata handphone ini tuh udah hampir 8 juta atau 6 juta atau 7 juta. Ini tuh masih plastik ya, bukan aluminium atau bukan metal untuk frame-nya ya. Jadi nggak ada garis antena seperti yang kalian lihat. Bentuknya juga flat. Kalau kita pegang sih kayak kesannya kayak kesan aluminium, tapi ini ya bukan aluminium ya, karena kalau metal dia pasti ada garis antena. Terus nggak ada jack audio juga. Nah, langsung aja kita setting-setting. Nah, ini dia tampilan utama dari Infinix GT 50 Pro. Bisa kalian lihat seperti ini. Nice. Cakep ya hitamnya ya. Udah XOS 16 ini. Setelah aku hidupin, liquid coolingnya bener-bener bergerak tuh. Wah. Nice, cakep banget ya tuh. Bergerak-gerak dia tuh. Anjay, tapi kenapa di bawah ya? Ini kayak macam logo gini gitu ya. Kayak macam jari tengah aja ya. Soalnya ada 5 nih tuh. Terus untuk penempatan kameranya seperti ini. Ada dual kamera, dimana ultrawide dan lensa wide. Terus ada tulisan 50 OIS AI kamera. Nah, aku sukanya desain GT50 Pro ini sama kayak GT30 Pro ya. Dimana kalau kita pakai fan cooler yang model gini, ini cocok banget tuh ya tuh. Di sampingnya juga mesti dapat ya. Tapi kita cobain nanti fan cooler ini sama fan cooler bawaan, kira-kira lebih worth it mana gitu ya. Nah, terus untuk sedikit tambahan, dia tetap memberi anti gores atau screen guard bawaan yang plastik ya, lumayan lah ya nih ya. Nah, bisa kita lihat tuh tampilan awal masih banyak bloatware atau aplikasi yang masih bisa dihapus harusnya. Nah, untuk di settingan awal-awal ya XOS 16.1.0 ada updateannya sebesar 500 MB. Bisa kita lihat penyimpanan awalnya kepake di 27,85. Nama perangkatnya Infinix GT50 Pro, modelnya Infinix X6891. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultimate, RAM-nya 12GB plus virtual RAM 9GB, nanti aku matiin. Untuk di pengaturan SIM dan jaringan, ini udah aku masukin kartu 5G, ada Ultralink. Nah, ini aku nggak tahu nih. Yang turun nanti bisa komen aja ya. Ultralink ini kayaknya di sebelumnya juga udah ada. Terus ada penggunaan data, akses internet luar negeri, pengaturan lainnya, Bluetooth, Wi-Fi, koneksi multi perangkat seperti ini. Infinix AI, ada polak suara, polak sentuhan pintar, asisten panggilan AI, asisten terjemahan, asisten sosial, asisten dokumen, AI overwriting, catatan AI, ringkasan rekaman, subtitle AI, generator tema AI, galeri AI, peningkatan visual AI, lingkari untuk menelusuri ya. Ini yang paling yang sering aku pakai ya. Tuh, circle to search, wallpaper. Nah, kita bisa lihat untuk AOD-nya seperti ini, selalu tampilkan ada pilihan pengaturan tampilan dan ya nggak ada pilihan berapa lama, cuma ada pengingat jadwal, menghilang setelah 5 detik untuk mengurangi konsumsi daya. Waduh, sayang banget ya. Padahal di handphone Infinix GT30 Pro ada settingan selalu loh ya.
Nah, Infinity GT 30 Pro ada di sini nggak ada. Kayaknya harus update ya. Tadi kan ada update ya. Untuk di settingan layar seperti ini, nggak ada settingan resolusi layar. Untuk refresh rate layar bisa standar atau 144 Hz. Cuma ada dua pilihan. Ada gaya warna terang atau warna asli. Aku bakalan buat warna terang agak ke biru-biruan. Kalau warna asli agak ke tipis ke kuning-kuningan gitu ya, agak warm. Baru aja aku daftarin fingerprint. Kita lihat fingerprintnya. Yang nggak secepat Poco X8 Pro Max sih, yang udah ultrasonic ya. Ini lumayan lah. Kayaknya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget ya. Nah, untuk di sini tuh ada GT Zone. GT Zone itu pemicu GT. Nah, ini tadi aku udah sempat tes foto-foto dan pemicu GT ini kampret sih. Sering banget dia kerekam atau ke mati sendiri gitu ya. Nah, ini pemicu GT, ada getaran kok misalnya sentuh. Nih, misalnya klik 2 kali dia buka kamera. Jadi bisa dijadiin shortcut ya, tuh. Tekan satu tombol untuk mengambil gambar, tekan lama untuk ini, geser pemicu GC untuk zoom. Oh, bisa geser untuk zoom loh. Keren loh. Nah, di sebelah kanan ya, harus posisi miring. Bisa geser gini, anjay. Tuh, anjay, kayak macam iPhone 17 Pro Max coy, iPhone 17 ya tuh. Nih bisa zoom gini tuh, anjay, keren. Gelombang cahaya mekanis nih ya, belakangnya tuh ya, lampu belakangnya. Ada pilihan, widgetnya acak, efek tetap, ada napas seperti apa? Tuh seperti itu napas. Ada roda gila, dia berputar-putar. Kenapa harus namanya roda gila? Bertumpu, nah tuh, jadi dia jalan gitu, set, nyet, tanpa batas. Hujan turun, kembang api. Oke, seperti itu doang. Terus ada warnanya loh, ada warna ungu, warna ini tuh. Bisa warnanya disilang-silang tuh. Wanjay, kayak kerennya sih warna hijau ya. Karena pas banget sama belakang ininya nih, liquid coolingnya nih. Terus ada settingan nih, hiburan media, misalnya digoyang, misalnya bermula game, musik, Vlogs, terus ada status kalau misalnya ngecas. Nah, pengingat daya rendah, pemotretan, mulai awal, banyak pilihan. Ada pendinginan cairan. Nah, ini dia liquid cooling. Nah, itu bisa lihat belakangnya seperti itu, ada pendinginan cairan. Ada mode pintar. Jadi mode pintar ini tuh ya nyesuaiin, kok misalnya panas mungkin dia cepat, kok misalnya nggak panas dia santai gitu. Nah, bisa lihat nih mode pintar nih. Dia nggak bergerak sama sekali. Nah, coba kita buat mode normal. Mode normal dia jalan tapi pelan tuh. Tuh, jadi benar-benar jalan. Berarti seperti ada pompa atau ada pengatur buat dia gerak-gerak ini ya, liquid cooling ya. Nah, kalau kita buat mode cepat nih kencang banget coy itu. Tuh. Gila, udah kayak macam komputer aja, udah kayak macam Red Magic ya di liquid cooling ya. Nah, semoga aja gak gimmick ya. Ada efek suara getaran, aktifkan otomatis saat mengisi daya. Nah, ya tadi waktu pas aku pakai kan itu kan dia diam. Nah, waktu pas aku ngecas tadi, kok dia gerak ya tuh. Misalnya ngecas tuh. Ada fungsi tambahan, aksesibilitas perekam layar. Nah, perekam layar ini bisa Full HD, bisa 2K ya. Terus bisa 60 fps ya, 60 fps jadi nggak bisa 90 atau 120. Bisa suara perangkat, suara mikrofon. Oke, seperti itu. Minim banget, jauh banget kalau dibanding sama Poco ya. Jendela mengambang, aplikasi bagi dua, panel pintar, peningkatan luar ruangan. Ada mode game, manajemen game, X Arena, data game, pengingat anti kecanduan. Ada frame rate ultra ya. Ternyata ada beberapa game ya, Geneless Zone Zero, Honkai Star Rail, Call of Duty Mobile, sama Delta Force ya. Ini kalau nggak salah aku nih game PUBG nih, tapi kenapa di sini nggak ada PUBG ya? Manajemen game, nah ini gamenya belum ada yang kita install jadi seperti ini. Kesehatan kontrol, keamanan pengguna, Google dan sistem. Sistemnya ada navigasi sistem, tanggal dan waktu, bahasa, tombol dan tekan, daya tahan, cadangan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk settingannya. Nah, jadi untuk info update-nya ini, penambahan fitur di kamera ya, kayak perbaikan gitu, Optimus Super Night, Auto Optimus Face Retouching. Terus ada di sistem fix suara alarm yang delay, terus ada screenshot. Nah, jadi masalahnya itu doang. Sama ada smooth ya, mungkin ada beberapa screen recording video yang nge-freeze. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja ya. Stability-nya fix ocean black screen, the power button not wake take the screen ya. Kenapa nggak ini nggak bahasa Indonesia ya? Jadi aku perlu ngerti-ngertiin dulu nih.
Nah, jadi ini tuh udah aku update ke yang paling terbaru, bisa lihat ya, yang updatean yang aku bilang barusan. AOD, apakah AOD-nya sudah dibagusin dan ternyata sama aja cuma 5 detik, nggak bisa seperti Infinix GT30 Pro yang bisa selalu ya atau always. Nah, di sini nggak bisa. Oke, kayaknya kurang lebih sama aja, dan di sini tuh udah aku hapus-hapusin beberapa aplikasi yang nggak penting dan aku install aplikasi ini. Nah, pertama-tama yang buat aku agak beda, di sini tuh bisa lihat untuk icon-iconnya tampilannya beda. Nah, setelah aku cek di sini tuh ada gaya icon. Nah, gaya iconnya ada yang XOS yang seperti ini ya. Ini kayak macam Infinix pada umumnya, dan ada yang versi GT. Nah, jadi ada yang versi GT nih. Tampilannya agak hitam-hitam putih gitu ya, agak beda ya. Terus ada widget. Nah, widgetnya seperti ini. Kalau semua seperti ini. Ini ya widgetnya. Terus ada wallpapernya seperti ini. Nah, ada pengaturan UI. Untuk mode layar utamanya aku suka yang klasik, nggak suka pakai yang mode yang gulir AZ gitu. Ada pengaturan otomatis aplikasi, jangan tampilkan teks. Nah, ini teksnya nggak ditampilin biar lebih rapi, biasanya aku lebih suka begitu. Ada pengaturan tema gelap. Nah, jadi belakangnya ikutan gelap kalau aktifin mode gelap ya. Ada gaya icon, efek membalik, gesernya, ada yang overslide, ada yang geser biasa gini. Warna teks otomatis, layar 0. Nah, layar 0 ini kan kadang aku nggak suka nih coy ya nih. Banyak nampilin iklan ya. Sini tuh aku matiin aja. Aplikasi yang sering diiniin, matiin. Geser ke atas pencarian, nggak usah, notification control aja. Ada X-Hide, terus ada pulihkan tata letak utama. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengaturan layar utama. Nah, kita langsung ke kamera. Nah, untuk tampilan kameranya seperti ini. Dari yang paling kiri ada vlog. Nah, vlog ini ada pilihannya seperti ini. Terus ada video, AI cam, potret, super malam, dan lainnya. Lainnya bisa lihat ada panorama, pro, sketchup, dokumen, super makro, gerak lambat, selang waktu, video ganda, potret AIGC, pixel tinggi. Pixel tinggi ini tuh mode 50 megapikselnya. Nah, dari gerak lambatnya bisa berapa fps, apakah ada settingan fps? Ternyata gerak lambat ini nggak ada settingan fps sama sekali. Terus ada video ganda, jadi video depan belakang seperti ini, ya tuh. Bisa gini, bisa juga kecil gini. Nah, untuk di settingan kamera bisa kita lihat ada pengaturan, bantuan, rasio, HDR, gaya warna, foto live, fokus AI, timer, cap air, kisi, lampu kilat. Kita cobain lensa 0,6 kali, cekrek, oke. Lensa 1 kali, cekrek, nice. Ya, jadi seperti itu. Untuk 2 kalinya dia masih pakai lensa yang utama ya. Nah, untuk kamera depan seperti ini. Ini bisa didekatin, bisa dijauhin lagi seperti ini. Ada coba penghilang silau. Kita cobain 1, 2, 3. Oke, nice. Nah, untuk di video, resolusi video bisa kita lihat ada 4K 60 fps, 4K 30 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps. Kalau misalnya 0,6 kali cuma ada 2 settingan sampai nggak ada gambar di bawah sininya tuh. 2K 30 fps sama 1080 30 fps, mentok sama-sama 30 fps. Tadi aku coba-cobain untuk kameranya, dimana kameranya ini tetap bisa nyambung di settingan 1080 30 fps, tapi nggak pakai stabilisasi. Nah, stabilisasinya ini di semua settingan tetap bisa. Ya, ini kan ada 3 nih pilihannya nih. Yang video stabil, yang ultra stabil nggak bisa. Ini hanya 1 pilihan. Kalau misalnya kita ubah dia nggak bisa coy. Tanpa video stabil, dia kameranya bisa nyambung di 1080 30 fps. Nah, ini dia bisa nyambung ya. Bisa lihat nih 1 kali. Nah, tuh bisa pindah ya. Tuh bisa lihat ada perbedaan lensa. Tuh. Tapi kalau di settingan yang lain-lain itu nggak bisa coy. Nah, untuk di kamera depan ini mentok 4K 30 fps ya. Nggak bisa 4K 60 fps, 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps 1080. Galeri AI, di sini tuh ada edit, studio AI. Nah, ini ada settingan atau editan yang AI, penghilang silau AI, penghilang bayangan AI, penghilang pantulan AI, penghapus AI, dan perluasan AI. Sama seperti Infinix GT30 Pro dengan update OS XOS 16 ya. Nah, sekarang di Infinix GT50 Pro dibekalin Palm Store. Biasanya yang seri 20 tuh seri 10 ya, itu Palm Store nggak ada. Ini ada nih. Ini bawa-bawa iklan biasanya nih, Palm Store ini. Terus ini ada Phone Master ya. Nah, terus kalau dari control center kita cek ya. Ada center, dering, Bluetooth, hotspot, mode pesawat, lokasi, tangkapan layar, tema gelap, kunci potret, perekam layar, penghemat baterai, remote IR, transfer instan, pemicu GT, pendinginan cairan, gelombang cahaya, tampilan perdama apa nih? Quick share, pemindai, pengisian daya bypass, NFC, proyeksi layar, ekstra redup. Nah, ini masih banyak lagi coy bawah ini ya. Bisa kalian baca aja nih tuh. Ada remote TV, kalkulator, translate. Coba kita putar YouTube dengan settingan tertingginya 2160p 60 fps HDR.
Zoom, nice. Tuh bisa lihat hijaunya mantap ya. Tuh, hijaunya cakep coy. Kita dengar suaranya paling besar. Suaranya stereo, bener-beneran stereo, kayak macam bassnya sebelah kiri, treble-nya sebelah kanan gitu ya. Pokoknya bener-bener stereo, memang cakep banget. Tapi untuk perbedaan atas sama bawahnya kayaknya tetap lebih gedean yang bawah ya. Yang atasnya nggak terlalu, ya kalau didengarin bener-bener sih, kalau nggak terlalu didengarin juga hampir sama gitu. Nah, jujur aja ya, ini pendapat aku pribadi atau pendengaran aku pribadi. Untuk suaranya, untuk handphone yang udah semahal ini, 7 juta, 8 juta, atau 6 juta, menurut aku biasa aja sih ya. Nggak terlalu wow-wow banget ya untuk speakernya ya. Walaupun ada tulisannya Dolby Atmos, ya menurut aku biasa aja lah. Tapi kalau misalnya ini handphone harga 2 jutaan, mungkin wow kali ya. Nah, mungkin kalian udah tahu untuk spek handphone ini. Kita langsung aja cek lagi ya di device info HP lebih mendalam. Bisa lihat di sini tuh UFS 12GB LPDDR5X, akselerometer, magnetometer, gyroscope. Wah, ada semua nih. Untuk SoC-nya menggunakan Dimensity 8400, 1x3,25, 3x3,00, 4x2,1. Teknologi prosesnya 4 nanometer, manufakturnya TSMC N4P, menggunakan Mali G720 MC7. Untuk layar 2644x1208 dengan PPI 429, refresh rate paling tinggi 144 Hz. Terus di sini tuh white color gamutnya support 12GB LPDDR5X dari total 11.491. Untuk total penyimpanannya 458,44 GB. Untuk kamera ada 200 megapiksel. Ini kamera apaan 200 megapiksel? Yang jelas ini ya 50 megapiksel Sony IMX898. Terus yang kamera depannya Galaxy Core. Terus ini ada 8 megapiksel ultra wide yang belakang. Untuk sensor-sensor lengkap, barometer nggak ada. Dan sedikit info, handphone ini tuh IP64, belum bisa dicelupin ke air. Kalau dibandingin sama handphone-handphone sekarang, apalagi Poco X8 Pro series itu udah bisa ya. Bahkan dari X7 Pro pun udah IP69, IP68 udah bisa dicelupin ke air. Hanya saja aku sendiri nggak berani coy ya. Untuk WiFi kita lihat ternyata masih pakai WiFi 6E coy. Aduh, sekelas handphone harga 7 juta hampir 8 juta yang normalnya pakai WiFi 6E ya. Aku kira pakai WiFi 7. Kita lanjut ke talk sampling rate. Nah, bisa kita lihat di sini. Nice tuh. Oke, kita langsung aja coba buka Xboot AI. Kita bakal buat mode kinerja. Terus di sini tuh ada optimalisasi sentuhan. Kita langsung aja buat tinggi, kontrol tingkat e-sport. Kita bakal buat custom, sensitivitasnya kita penuhin. Nice ya. Jadi kita coba cek. Tadi itu cuma mentok 200, langsung aja kita geser. Bisa sampai 500 kali-sekali, tapi lebih seringnya 333. Untuk Geekbench 6, single core 1626, multicore 6476. Untuk GPU pencahel di 11777. Untuk GPU Vulkan 11718. Oke, kita masuk ke Antutu Benchmark. Kita langsung aja tes. Uji multi sentuh. Langsung. Wih, kenapa 9 jari? Oke. Langsung 10 jari. Untuk tes penyimpanan hasilnya di 239.000 dengan speed UFS-nya ini kencang banget, 5.000, 4.200. Untuk RAM-nya 1.900, 1.800 coy. Nah, langsung aja kita tes itu Antutu Benchmark. Kita bakal coba nanti pakai fan cooler ya. Ini kita cobain tanpa fan cooler. Nanti kita cobain pakai fan cooler. Ini bisa lihat nih pendinginnya udah aktif nih, udah paling kencang. Soalnya kita pakai mode game ya, mode kinerja. Untuk di settingan baterai di sini tuh mode performa tinggi ya. Langsung aja kita gas. Ada air-air gini coy itu. Setiap dia mau ngejalanin pasti ada air-air gitu. Aku gak tahu sih itu maksudnya apaan ya.
Oke, bisa kita lihat untuk hasilnya. Bam, 1.800.000. Untuk panasnya di 42 derajat, cakep sih. Nggak sampai panas 45-46 derajat ya. Di sini mentok 41 derajat, meningkat 8 derajat, berkurangnya cuma 5% dengan hasil 1,8 juta atau 1.800.000. Nah, di sini tuh aku bakal nggunain fan coolernya menggunakan charger iQOO 15 atau iQOO 15R yang 100 watt karena dia dan dari Type C ke Type C ya. Sedangkan untuk charger bawaan HP ini tuh dari USB Type A, nggak cocok ya kalau kita pakai kabel bawaan dari MagSafe-nya. Wajib kita pasang casing dulu. Nice ya, kita pasang casing, terus kita tempel. Langsung nice. Nah, jadi ada tambahan nih namanya mode Draco. Mode Draco. Nah, kan ada yang nanya tuh bypass chargingnya. Coba kita aktifin, bisa nggak mode bypass charging? Oh, aktif dong mode bypass chargingnya, gila sih. Ya, jadi bypass charging tuh nggak perlu dicolok lagi ya. Dari sini pun juga bisa nih kalau aku matiin ya tuh. Wah, gila, keren sih. Wah, ini tuh kan mode Draco aktif kan dia karena sambil ngecas tuh. Bisa lihat deh, sambil ngecas tuh. Nah, coba misalnya kita tekan nih. Nah, kalau kita tekan, chargernya mati coy tuh. Jadi nggak bisa mode Draco. Kalau kita aktifin ini, baru mode Draco. Nice. Oh, kayak macam es gitu ya, mode Draco. Namanya sekarang mode Draco ya. Oke. Nah, aku pengen tahu dulu, ini tuh sebenarnya dicampur atau enggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Ini kok bisa kita tempel, ini beneran dingin atau enggak sih? Ya, beneran agak dingin, cuma lama ya, lama banget ya. Terus ini tempat pembuangan anginnya sekeliling coy. Jadi kalau kita gini pun agak terasa agak hangat nih di bagian sini-sini. Oke, ya, ini mode Draco udah aktif. Terus untuk suhunya udah lumayan normal. Untuk bypass chargingnya juga kita hidupin biar benar-benar full ya di semua skenario tuh. Jadi bisa lihat tuh. Nah, langsung kita coba lagi ya. Antutu benchmark. Aku letaknya seperti ini biar layarnya nggak langsung nyentuh ke atas meja. Oke, udah kelar, bisa kita lihat untuk hasilnya. Ya, 1,7 juta atau 1.726.000 lebih menurun coy hasilnya ya, padahal pakai bypass charging loh. Baterainya nambah 1%, berarti baterainya nambah coy ya. Bypass chargingnya nggak bener, berarti tetap nambah. Nah, ini keyakinan aku nggak bener sih karena baterai nambah. Untuk suhunya meningkat 3 derajat. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan cobain lagi di sesi ketiga, yaitu pakai fan cooler pipa B20, fan cooler favorit aku. Nah, di sini tuh aku menggunakan charger yang sama ya, yang tadi juga. Nice, kita bisa lihat. Jadi seperti ini pemasangannya. Oke, sudah kelar, kita bisa lihat. Ya, ini pakai fan cooler pipa B20 ya. Kita lihat hasilnya 2.128.000 dong. Gila. Kalian bayangin, nggak pakai fan cooler 1.800.000, pakai fan cooler yang ini pakai mode Draco 1.700.000, dan pakai fan cooler pipa B20 itu 2.128.000. Nah, kira-kira pantaskah aku bilang fan cooler ini gimmick? Kenapa aku bilang gimmick? Ya mungkin untuk secara suhu mungkin lebih dingin dibanding tanpa fan cooler. Tapi kalau dibandingin yang ini cuma harga 300.000 doang, itu bener-bener bisa meningkatkan performa terus buat suhu dingin. Ingat ya, performa meningkat, suhu dingin. Ya paling nggak bisa pakai bypass charging aja ya. Nah, baterainya berkurang nih 6%. Bisa ngeliatnya nih dari 36 sampai 31 derajat. Bayangin 31 derajat. Di sini tadi cuma mentok 40 coy. 10 derajat coy bedanya. CPU throttling max-nya 361, rata-rata 268, minimalnya 220. Bisa lihat dari sini tuh dari tinggi turun lama-lama menurun coy ya. Nah, di Wheel Live Stress Test ini aku bakalan cobain 3 kali lagi seperti Antutu benchmark tadi. Yang pertama kita tanpa fan cooler dulu. Oke, kita lihat udah selesai Wheel Live Stress Test 3D Mark. Bisa lihat sampai 48,4 derajat. Gila nggak tuh? Bisa lihat dia masih bisa bertahan dari sini sampai segini ya, nggak ada ngeder-ngeder banget. Untuk base low base 10.900, lowless-nya 9.500, stability 87%. Bisa lihat di sini untuk baterainya dari 53 ke 44, berarti kurangnya 9%. Untuk temperaturnya 34 sampai 49. Kalau kita cek tadi sampai 48 hampir 49 lah ya. Frame rate-nya 43 sampai 83. Oke, kita lanjut pakai mode Draco. Bisa lihat tuh ya, nih kita pakai ini, dan ini tuh udah aku dinginin tadi, udah nunggu berapa lama tuh. Sampai 34 derajat. With Live Stress Test kita pakai mode Draco. Bypass charging kita aktifin biar handphonenya dingin. Harusnya kan bypass chargingnya lebih dingin dong ya kan. Mode bypass charging aktif ya. Langsung aja kita coba tes. Oke, bisa lihat udah selesai nih ya. Nah, untuk panasnya bisa kita lihat tadi panas banget nih, aku tinggal tadi ya. Nah, bisa lihat di sini
sampai 50 derajat. Tadi itu cuma mentok 49 ya, di sini sampai 50 derajat. Jadi lebih panas. Nah, untuk hasilnya di sini stability malah 80%, tapi base loadnya tinggi ya 11.000, tapi lawlessnya rendah banget coy, 8.800. Tadi bisa 9.000-an. Dan bisa kalian lihat untuk baterainya dari 48% ke 47%, kurang 1%, menandakan ya baterainya masih kepake coy ya. Tuh. Oke, bisa kita lihat udah selesai pakai pipa B20. Nice, bisa kalian lihat hasilnya nggak mengecewakan. Base loadnya 11.000. Untuk lawlessnya sih yang mantap 10.900, dan bisa lihat stability 99,1%. Goks. Untuk panasnya kita lihat di sini tuh, kalau aku megangnya sih nggak panas-panas banget, di 40,4 derajat, walaupun sempat aku tinggal sebentar tadi. Bisa lihat di sini temperaturnya 30 sampai 41 derajat. Jadi perbedaannya sekitar hampir 10 derajat menggunakan fan cooler ini sama fan cooler ini ya. Dan untuk baterainya memang gila sih, 12% habisnya, bener-bener digas. Dan misalnya nih rat. Kalau ada yang bilang ya nggak imbang lah bang, abang pakai ini sambil pakai bypass charging, sedangkan ini kan nggak ada fitur bypass chargingnya atau nggak ada wireless chargingnya, ya gimana lagi. Terus juga kalau misalnya ada yang bilang ya kan abang pakai casingnya, coba ini langsung, ya gimana lagi. Ini kan memang dari peruntukan Infinix-nya, makanya kan harus pakai casing. Kalau misalnya nggak pakai casing gini, ya jatuh tuh, lepas tuh. Kayak mana? Ya kasih jepitan dong. Nah di sini kan dia memang ngasih jepitan tuh. Dia ngasih jepit tuh. Bisa dijepit gini tuh. Nah coba tes, kita langsung aja cobain di sini tuh. Aku cobain ini, kita lihat 5 menit berapa dinginnya, sama ini berapa dinginnya, sama-sama 5 menit. Nah ini kan mode wireless chargingnya aktif. Ini aku matiin dulu biar dia full, nggak usah pakai wireless charging. Nah ya, nah ini aku matiin, jadi biar dia bener-bener dingin, bener-bener dingin. Nah kita tungguin aja nih sampai 5 menit. Kira-kira lebih dingin mana, yang ini atau yang ini ya, sampai 5 menit ya. Ini posisinya sama, buat miring seperti ini. Kita tinggal udah di 5 menit 26 detik. Kita lihat untuk dinginnya 16 derajat. Ingat ya, 15 derajat. Ingat 15 derajat, 14 derajat. Ini 5 menit ya, 5 menit 14 derajat. 5 menit lebih tuh. Ini nggak wireless charging, udah pasti lebih panas kalau pakai wireless charging, karena dia kebagi dua untuk wattnya ya, untuk ngecas sama untuk fan. Nah ini tuh bener full untuk fan doang. Bisa lihat 14 derajat. Kita cobain fan cooler pipa B20. Nah, bisa kita lihat udah berjalan 5 menit. Kita lihat di sini ya, tetap 8 derajat coy ya. Tetap 8 derajat, dan ini udah air semua sih. Tuh 7 derajat tuh. Nggak bisa sampai 1 derajat sih. Ya, tuh, wah ini airnya lah. Udah penuh airnya coy. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri perbandingan fan cooler ini pipa B20 yang kita cobain tadi Antutu Benchmark, dan kita cobain tadi itu 3D Mark, yang hasilnya bedanya sampai 10 derajat ngedinginin handphone Infinix GT50 Pro. Ya wajar ya, karena pertama dingin, yang kedua dia nempel langsung. Sedangkan kalau ini tuh dia masih ada perantara casing lagi, jadi jauh coy, lama ya. Menurut aku pribadi fan cooler bawaannya itu gini. Nah kita coba buka mode game sebelum kita tes bypass chargingnya. Ini ada mode e-sport di sini. Kita coba, swing, nice. Tampilannya seperti ini. Untuk GT30 Pro sama ya, tampilan seperti ini. Ada pemicu GT, ada pendingin cairan nih, pendingin cairan, anjay. Ada e-sport Pro, partikel stabil, grafik optimization, sama network boost. Oke, nah kita langsung aja coba buka ampere di sini, ampere, mulai. Nah bisa lihat ini nggak ngecas, baterainya kurang ya, 500, 400 ya kurang. Pertama-tama kita cobain cas yang dari kabel. Banyak yang bilang katanya GT50 Pro ya udah XOS 16, bypass chargingnya bener-bener nol. Oke kita lihat. Nah coba kita langsung aktifin bypass charging di semua skenario 20%. Kita lihat apakah bener-bener nol. Ternyata sama aja coy, di Infinix GT30 Pro yang XOS 16, Infinix Note 60 Pro atau Note 60 yang XOS 16 ketahan di 300 atau sekitar 1 watt. Logonya ada logo itu tuh, bypass charging. Jadi udah tidak benar-benar nol lagi ya. Waduh sayang banget ya, bypass chargingnya downgrade ya. Coba kita tes wireless bypass charging pakai charger bawaan aslinya ini. Pengisian dari bypass ya, ini kan masuk nih tuh. Kencang cong. Wireless chargingnya kencang. Oke, coba kita aktifin ya. Ini udah pakai mode Draco, otomatis kita pakai bypass charging. Aktif di semua skenario. Sampai berapa nih? Apakah 0? Ternyata ketahan juga di 330.
Makanya mereka bilang berani buy fast charging karena memang udah ditahan sampai 300. Ya, tapi kerennya sih bener-bener 300 pas gitu ya. Kayak macam yang dulu yang 0, tapi ini tuh 300 pas, nggak naik, nggak nambah, nggak kurang, 300 pas. Kalau kita kaliin 3,85 volt aja, 300 mAh ini tuh sekitar 1 watt lebih. Ya kayaknya memang kalau handphone sih nggak bakalan bisa bener-bener by fast charging seperti laptop lah. Oke, kita masuk di game Mobile Legends. Di sini tuh aku mau ngecek doang. Untuk mode gamenya seperti ini, XBoot AI, penghemat, seimbang, dan kinerja. Nah, kalau misalnya kita pakai fan cooler bawaannya ini tuh ada mode Draco namanya ya. Nah, ini ada pemicu GT. Nah, pemicu GT ini seperti apa nih? Pemicu GT, beginner plan sama frequency plan. Oke, nanti bakalan aku tes di PUBG-nya aja. Untuk ini ada pemicu pintar. Ini pemicu pintar apa lagi nih? Combo sekali tekan, pendinginan cairan. Jadi misalnya nih, pendinginan cairannya jalan ya, atau liquid cooling. Jika misalnya kita matiin, dia nggak jalan. Jadi kita hidupin pendinginan cairan. Tuh, ada kayak macam air gitu ya. Stabilisasi gambar, mode e-sport, optimalisasi sentuhan. Ini bisa diaktifin. Pengisian daya bypass, penolakan panggilan. Oh, banyak banget nih coy nih. Perintah suara AI, pengubah suara ajaib juga ada. Umpan balik haptik 4D juga ada. Nih semua skill atau ultimate. Jadi ada kayak macam getar gitu, ada paket suara. Apa lagi nih paket suara? Ada filter game, hitung mundur kebangkitan. Oke, banyak banget ya. Nah, untuk di settingan bisa kita lihat, nice. Sama seperti di iQOO 15 atau iQOO 15R ya, atau di IMPL kemarin dia bisa 144 fps. Infinix GT 50 Pro ya. Kita masuk di Honor of King. Kita lihat untuk di mode gamenya seperti ini, ada mode kinerja, pemicu GT, pemicu pintar, pendinginan cairan, stabilisasi gambar. Kayaknya kurang lebih sama aja kayak di Mobile Legends tadi ya. Oh, tapi di sini sedikit banget coy. Coba pengubah suara aja pakai suara filter game. Nah, untuk di grafis bisa kita lihat ini settingannya custom max. Jadi bener-bener bisa rata kanan, tapi sayangnya di kualitas efek sama kualitas gorganya ini harusnya ada tambahan lagi satu-satu nih. Tapi di sini hilang ya. Harusnya ada tambahan lagi nih. Nah, ini nggak ada nih. Nah, kita coba masuk ke Free Fire Max. Kita bisa lihat untuk settingan di sininya. Kalau ininya sama aja kayak di Mobile Legends ya. Nah, untuk di gameplay tambahannya ada pengubah suara ajaib, paket suara, ada suara imersif. Nah, ini tuh kayak macam langkah kaki orang gitu ya. Jadi biar lebih terasa gitu step-step. Nah, untuk di settingan biasanya untuk handphone Infinix itu anak kandungnya FF. Bisa kalian lihat di sini tuh bisa 144 fps. Cakep anjir. Memang Free Fire Max itu emang anak kandungnya FF tuh. Bisa lihat tuh. Bisa sampai 144 fps dong. Ada mode eksperimental tuh biar lebih mulus. Anjay, keren. Delta Force, kita lihat untuk di mode game XBoot AI seperti ini. Nah, tuh ya. Ada frame rate ultra, mantap tuh, ada frame rate ultra. Gila, nanti kita cobain di video selanjutnya untuk game. Tambahan gameplay tambahannya dikit banget, cuma pengubah suara ajaib sama paket suara. Yang lainnya sama semua coy. Untuk grafik bisa kalian lihat di sini bisa sampai 120 fps. 144 nggak bisa, 120 fps nya pun harus di standar ya, nggak bisa di sangat indah ya. Jadi wajar lah ya. Ya kita balik lagi ya, ingat ini tuh MediaTek Dimensity 8400 ya, yang sama dipakai Poco X7 Pro ya. Oke, kita masuk di PUBG Mobile. Nah, biasanya ini spesial nih, banyak nih. Coba kita lihat, ada pemicu GT, mode e-sport. Nah, tapi peningkatan FPS nggak ada di sini ya, peningkatan FPS nggak ada. Oke, untuk tambahan gameplay banyak banget, ada pengubah perintah suara, pengubah suara ajaib, paket suara, efek cahaya, filter game, suara imersif, hitung mundur lepas landas, kontrol kemiringan, banyak coy. Untuk grafis kita bisa lihat custom, seimbang, extreme plus bisa, HDR bisa, extreme plus, mantap. Semut bisa ultra ekstrim, jadi bisa 120 fps, bisa tampilan cakep HDR 90 fps, mantap. Bisa kita lihat di sini untuk gyro sensornya aman ya. Nih. Oke, coba kita tes pemicu GT-nya. Ini ada pemicu GT. Ada pemicu pintar ya. Oke, pemicu GT kita bisa aktifin. Ada beginner plan. Beginner plan ini macam mana nih? Ini sama kayak sebelumnya sih. Memang ada kayak
tekanannya gitu coy ya. Aduh, memang bisa, memang ada kayak tombol tekanan gitu. Nggak kayak macam GT30 Pro yang cuma ya gini doang, kayak pad doang yang nggak ada apa-apa. Di sini memang ada kayak macam tekanan gitu. Nih ya tuh. Di sini tuh ada pilihan progressive plan. Oke. Coba kita pilih. Tekan ringan, tekan kuat. Oh. Beda dia. Ini tekan ringan, tekan kuat. Oh, beda dia. Nih, kalau kita tekan santai dia cuma merunduk, tuh. Nah, kalau kita tekan kuat dia cerap. Mantap sih. Ya, jadi udah ada pressure sensornya ya, udah ada tekanannya ya. Coba kita tekannya pelan, dia cuma ngerunduk-runduk doang. Kalau kita tekan kuat, nah dia cerap. Mantap sih. Dari ngerunduk, cerap. Dari ngerunduk, cerap. Terus kita coba nih Advance Plan 1, apalagi nih? Wah, gila, ini banyak kali nih. Jadi ini settingannya nih ada yang slide ya, ada yang tekan doang. Nah, ini harus dihafal bener-bener ya. Nih misalnya nih, kalau misalnya kita nembak gini, nembak dia, nembak. Kalau ngeker gini, ya kan? Nah, kalau misalnya mau ganti senjata itu gini. Nah, tuh. Penting di slide. Slide. Nah. Tuh. Jadi kita gini, slide. Nah. Ini slide bisa merunduk, slide kemari, berdiri, merunduk. Woi, gila sih. Satu ini tuh ada fungsinya, ada 4, ada tekan pelan, ada tekan banget, ada geser kanan, geser kiri. Nah, sama sebelah sininya juga. Jadi ada satu tombol ini udah ada 4 fungsi ya. Tinggal kalian lagi lah ya. Gimana ya? Kalau yang udah terbiasa pakai GT30 Pro ya mungkin asal-asal tekan aja ya. Nah, ini tuh beberapa hasil foto dan video dari handphone Infinix GT50 Pro. Dan yang sangat disayangkan, kamera belakang 1 kali 4K 60 fps itu ngembun parah coy. Makanya di sini tuh aku udah nggak semangat lagi buat foto-foto atau video-video yang banyak. Bisa kalian nilai aja sendiri untuk hasil foto dan videonya. Kamera belakang 0,6 kali. Ini cuma bisa mentok di 2K 30 fps. Nah, ini dia ya. Dan ini tuh ada settingan stabilisasi. Bisa lihat seperti ini. Ini kalau aku jalan ya. Ini kalau aku jalan. Ini coba aku lari. Ini aku lari 0,6 kali. Dan dia bisa pindah ke lensa 1 kali. Oh, nggak bisa ternyata. Tetap pakai 0,6 kali. Nah, ini lensa 1 kali 4K 60 fps. Bisa kalian lihat nih aku jalan. Ini sore coy. Nah, ini aku coba lari. Anjay, ini aku kok bisa lihat tadi. Itu aku ngelap lensanya. Aku kira lensanya bekas pegang tangan gitu ya. Ternyata baru 30 detik atau 40 detik. Ini udah berjalan di 52 detik. Kabut coy, apa namanya?
ngembun nih yang atas ini kan. Nah, ngembun, aduh sayang banget, kok bisa ngembun ya. Ini bisa lihat nih tampilannya, beda banget kan. Nah ini saat kondisi ngembun, aku fotoin pakai handphone aku, jadi ya begini. Nah kalau misalnya tanpa stabilisasi ya bisa lihat nih 0,6 kali tanpa stabilisasi. Nah tadi kan bisa lihat ya, aku videonya itu yang satu kali 4K 60 fps ngembun nih. Bisa lihat nih perpindahan lensa ini 0,6 kali, 0,9 masih pakai ultrawide ke satu kali itu ngembun. Waduh, ngembun coy. Aduh, fotoin dulu. Nah ini settingan yang samping ini 4K 30 fps tuh. Aku mesti kocak sih, kamera belakangnya satu kali ya 4K 60 fps baru 40 detik ngembun coy. Ini kamera depannya cakep sih tuh. Lihat deh, ini cahayanya sebenarnya nggak terang-terang banget. Cuma ini mungkin dibantu sama kameranya kali ya, sama settingannya nih. 4K 30 fps ya. Bisa 4K tapi 30 fps. Nah ini 1080 60 fps ya. Jadi kalau mau 60 fps itu di 1080. Nah ini ya. Ini kita coba jalan-jalan. Dan ya ini kok coba kita lari tipis. Tuh. Jadi seperti itu untuk kamera depan di Infinix GT50 Pro. Fitur-fitur tambahan menurut aku tuh yang jelas udah ada liquid cooling, terus untuk tombol ininya udah cakep, mantap ya nih. Wah gila sih, keren banget ya untuk tombol ininya. Fitur bypass chargingnya bukan pertama kali, dan juga fitur wireless chargingnya juga bukan pertama kali di GT50 Pro, tapi fitur wireless bypass chargingnya baru pertama kali di GT50 Pro. Aku nggak tahu GT30 Pro apakah dapat updatean atau bisa update dari software ya. Nah walaupun ya yang kita ketahui ya bypass chargingnya waktu pas di XOS 16 ini ya begitulah ya. Dan yang sangat-sangat disayangkan kekurangannya itu kalau untuk ngegaming udah jelas bypass chargingnya sekarang udah nggak bener-bener 0 watt lagi, udah nggak bener-bener bypass charging lah ya kalau menurut aku pribadi ya. Terus untuk kekurangan yang paling parahnya itu di kamera belakang, kalau kita settingan 4K 60 fps itu dia ngembun coy. Waduh itu sangat-sangat disayangkan kali ya. Makanya aku udah jadi agak kurang sih untuk hasil tes video atau fotonya ya. Jadi kalian bisa lihat ya hasil tes foto video sebelumnya ya. Aduh itu aku agak kurang sih karena udah nggak semangat coy ya. Nanti bakalan aku coba komplain juga nih gimana nih, atau kalian yang udah coba beli komen kira-kira sama nggak kameranya ngembun coy. Aduh. Nah untuk UI-nya dan lain-lainnya mantap. Sejauh ini nggak ada iklan kecuali Palm Store ini, dan harusnya sih di beberapa aplikasi yang nggak penting kalian hapus paksa aja pakai Shijuku ya. Bisa lah, aman lah ya nih. Nggak penting nih yang bawaan Google juga nih, nggak penting, hapus aja. Nah jujur pendapat aku pribadi untuk handphone ini untuk harga 6 juta bahkan 7 jutaan yang di seri yang ini ya, RAM 12 internal 512, atau di harga 5 atau 6 jutaan di seri internal 256, aku ngerasa di harga segini masih terlalu overprice, mahal sih. Dapat chipset dan ya segini. Ya saran aku kok kalian memang ngincernya kan pasti orang beli handphone ini ngincer gaming, itu bisa di X8 Pro Max. Ya kalau masalah layar burik ya tergantung kalian masing-masing lah ya. Nah terus kalau memang ngincernya triggernya, itu kalian bisa beli GT30 dengan harga 3 atau 4 jutaan sekarang ini, yang seri yang sama, RAM 12 internal 512. Performanya juga nggak jauh-jauh banget sih. Nah oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian? Apabila ada pernyataanku yang kurang nanti bisa bantu komen aja, dan apabila ada pernyataanku yang salah bisa bantu koreksi. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.